Kali ini di video ini akan menelusuri bahkan pun membahas tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau bicara tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita menjumpai yang terlebih dahulu adalah kita mencari tahu tentang pengertian negara. Nah, pengertian negara dimulai dari seorang ahli yang bernama Max Weber. Dia mengatakan bahwa negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah menurut Prof. Mr. Sunarko, yang mengatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Itu menurut Prof. Sunarko. Kemudian selanjutnya kita menjumpai adanya unsur-unsur negara. Nah, negara itu atau dikatakan sebagai sebuah negara apabila memiliki unsur-unsur negara, yaitu yang pertama adalah penduduk, di mana penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Kemudian yang kedua adalah warga negara, pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah wilayah. Wilayah adalah satu unsur pembentuk negara. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah, merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oke, jadi selanjutnya selain unsur-unsur negara, tentunya kita menjumpai yang namanya fungsi negara. Nah, dalam terciptanya atau terbentuknya negara, negara itu pasti memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama fungsi pertahanan dan keamanan, kemudian yang kedua adalah fungsi keadilan, yang ketiga fungsi pengaturan dan keadilan, dan yang keempat fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, kemudian selain fungsi pasti negara memiliki tujuan negara. Dikatakan oleh Miriam Budiarjo bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi untuk manusia yang hidup dan bekerja sama mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tetapi lebih daripada itu, tujuan negara itu sebenarnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat di dalam alinea keempat, bahwa pada intinya adalah negara itu menciptakan perdamaian dunia. Jadi pada intinya adalah seperti itu. Di alinea keempat telah tercantum secara jelas terkait dengan tujuan negara, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita dapat melihat bahkan pun kita bisa mengetahui bentuk negara kita ini. Tentunya ada beberapa bentuk negara yang tentunya diterapkan bahkan pun diadopsi oleh negara-negara yang ada. Ada yang pertama yaitu adalah negara kesatuan yang kita sebut dengan unitaris, dan yang kedua adalah negara serikat yang kita kenal dengan negara federal. Nah, tentunya negara yang menganut bentuk negara kesatuan, salah satunya adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia. Makanya seringkali Indonesia itu disebut dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan. Kemudian selanjutnya yaitu negara serikat, di mana negara serikat ini bentuknya adalah cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahnya secara menyeluruh dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya seperti negara, kemudian daerah atau provinsi, bahkan pun kota sampai kepada desa, bahkan pun kelurahan. Jadi seperti itu berkaitan dengan negara serikat. Nah, tentunya negara yang mengadopsi akan sistem atau bentuk negara serikat yaitu adalah
Amerika Serikat. Jadi seperti itu berkaitan dengan bentuk negara. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang luas. Di mana terbentuknya negara pasti memiliki unsur. Yang pertama yaitu konstitutif. Kemudian ada unsur deklaratif. Dan selanjutnya yaitu adalah pemerintahan yang berdaulat. Jadi seperti itu berkaitan dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, barangkali sampai di sini dulu untuk pembahasan penelusuran tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekiranya ini semua dapat bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang baik demi kemajuan kita sekalian. Sekali lagi, semoga bisa bermanfaat dan tentunya nantikan materi-materi bahkan pun pembahasan-pembahasan tentang bersifat negara di channel saya yaitu Historia 91. Dan sekiranya channel ini dapat berkembang dan jangan lupa di subscribe.